Sudah siap anak-anak? Siap. Ya, silakan maju satu-satu. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan semangat untuk melangsungkan proses pembelajaran. Tidak bosan-bosan Ibu mengajak kita semua untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sudah menjadi suri teladan bagi kita umat Islam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu mau absen? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ya, hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti proses belajar hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa belajar. Ya, mana ketua kelasnya? Sudah siap teman-teman? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbir zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita masuk pada materi Al-Quran dan hadis. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, ya, siswa dapat mengenal dan memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan dengan akhlak dan kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan materi-materi ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk membentuk karakter dan kehidupan yang baik. Ya, sudah diingat tadi? Sudah. Jadi benar-benar kalian dituntut untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya. Di sini pengertian Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup. Ya, bagus. Ya, kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Kemudian fungsi Al-Quran Petunjuk bagi manusia,
Dia antara yang benar dan salah, sumber hukum Islam, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini salah satu contoh ayatnya yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Ya, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan kalian lihat di papan tulis. Ya, ayo kita baca sama-sama dengan ucapan ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian ke ayatnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ke ayat. Ayo siap semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Diulang lagi sekali lagi. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Kemudian artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya, kemudian ada satu ayat lagi, Al-Hujurat ayat 12 yang berisi tentang larangan berprasangka buruk, ghibah, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi pesan di sini, Islam mengajarkan akhlak mulia seperti menjauhi prasangka buruk dan fitnah. Jadi jangan suka berprasangka buruk terhadap orang lain, terutama teman-temannya. Ya, harus saling berkasih sayang. Tidak ada yang saling membuli. Ya, seperti biasanya ada siswa itu yang suka membuli temannya. Dia pikir temannya lemah, maka dia seenaknya saja membuli. Ya, membuli itu bukan hanya sekedar memukul, tapi dengan ucapan seperti menghina, hidungnya pesek, giginya mancung, ya misalnya. Nah itu sama saja dia menghina ciptaan Allah. Jadi tidak boleh ya. Makanya Allah tegaskan pada dua ayat ini, Al-Hujurat ayat 10 dengan Al-Hujurat ayat 12. Ya, semoga di rumah nanti bisa menjadi bahan hafalan di rumah. Ya, kemudian hadis. Ya, hadis pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Ya, apa pengertian hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW
Ya, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman hidup setelah Al-Quran. Nah, kenapa harus ada hadis? Karena Al-Quran itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Hai orang-orang beriman, dirikanlah sholat. Nah, ketika kita ingin mendirikan sholat, kita tidak tahu sholat itu bagaimana. Nah, sehingga ada yang namanya hadis. Ya, hadis itu penyempurna dari Al-Quran. Dalam hadis banyak terdapat tata cara melaksanakan sholat. Jadi Al-Quran dan hadis itu berbarengan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kata Allah, barang siapa ingin selamat, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Ya, jangan cuma Al-Quran, hadis juga. Jangan juga cuma hadis. Al-Quran diabaikan. Ya harus kedua-duanya. Sama dengan menuntut ilmu. Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Alaq untuk menuntut ilmu. Tapi disempurnakan lagi dengan hadis-hadis menuntut ilmu. Jadi betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Bahkan kalau dia mati, itu terhitung dengan mati syahid. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi hadis. Yang pertama, ya, contoh praktis dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, termasuk salah satu contoh praktis dalam menjalankan ajaran Islam itu kita makan diajar untuk posisi duduk. Kemudian sebelum makan kita diajar untuk berdoa. Ya, bukan makan sambil jalan. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan kita dianjurkan makan dan minum makanan yang halal. Tapi di hadis kita diajarkan bagaimana tata cara makan dan juga minum. Dan masih banyak lagi. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini yang diperintahkan dalam Al-Quran akan dijelaskan kembali lewat hadis-hadis Nabi. Nah, di sini ada berdasarkan kualitasnya hadis dibagi 3. Yang pertama, hadis yang memiliki sanad kuat dan terpercaya. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Ya, kemudian yang ketiga, hadis doif. Hadis yang sanadnya lemah. Nah, ini salah satu contoh hadis tentang akhlak mulia. Ya, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi daripada berkata buruk, menghina orang lain, maka diperintahkan lebih baik diam. Daripada mengeluarkan bahasa tapi menyakiti orang lain. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Ya, Ibu harap dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa terapkan apa yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat tadi. Ya, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Bisa? Ya.
Coba Ibu ulang kembali, apa itu Al-Quran? Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu mau kasih tugas dengan pembagian kelompok. Ya, Zirula bersama ini. Ya, satu kelompok 2 orang, tapi ada yang lebih. 1 kena 3 orang. Nah, ini Jihan dengan Atika. Ya, nanti mejanya dirapatkan ya. Ya, mejanya ini Zirula disatukan dengan Atika, Jihan balik belakang. Awas tangan. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ya, tolong anak-anak sekalian, tugasnya tadi ada 5 nomor dalam bentuk ya esai. Jadi caranya kalian harus diskusikan dengan teman sekelompokmu, kemudian kalian jawab bersama. Ya. Ya, selamat mengerjakan. Ya, silakan diskusi dengan teman sebangku, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ya, sepertinya sudah kurang fokus ya. Kita speaking dulu. Hafal lagu Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Ya, coba berdiri semuanya. Ya, berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, supaya kalian bisa konsentrasi lagi dan mungkin ngantuknya hilang, ya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Pendukungmu. Tepuk tangan. sedia berkorban.
bangsa, Yang semangat. bima di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali mengerjakan tugasnya.
Ya, yang fokus ya. Kerjasama yang baik. Oke. Sudah selesai anak-anak? Ya, silakan dikumpul tugasnya. Nanti minggu depan kita diskusikan kembali di depan kelas ya. Ya. Ya, duduk kembali. Ya, jadi minggu depan kita diskusikan hasil presentasikan hasil diskusi kalian tadi masing-masing pada kelompoknya. Ya, jadi pembelajaran hari ini ada 2 pesan ya. Yang pertama pada Al-Quran, yaitu pesannya Islam mengajarkan akhlak mulia seperti menjauhi prasangka buruk dan fitnah. Jadi jangan sekali-kali berprasangka buruk, apalagi memfitnah. Ya, sama dengan fitnah itu lebih kejam. Iya, luar biasa ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan yang namanya fitnah. Kemudian pesan pada hadis materi kita hari ini yaitu Islam menekankan pentingnya berkata baik dan menjaga lisan. Ya, jadi jangan suka memaki atau memanggil temannya dengan panggilan buruk. Seperti si Hatika dipanggil dengan gumbet atau pesek. Ya, tidak boleh ya. Ya, itu namanya panggilan membuli. Ya, jadi panggillah nama temanmu dengan namanya. Ya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin temannya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian istirahat. Ya, dari sini. Ya.